bisa disebut rezim ini sepertinya membiarkan ini semua, Ustaz. Ya, karena tidak ada preferensi yang benar yang dijadikan patokan oleh rezim utamanya dan juga oleh tokoh-tokoh agama sekarang untuk menilai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas, benarkah LGBT kodrat? Bagaimana pandangan Islam? Untuk itu kita akan membahasnya dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemarin kita mendengar Bapak Mahfud MD itu mengatakan bahwa LGBT itu sulit dimasukkan ke KUHP ya, karena itu merupakan kodrat. Meskipun kemudian diklarifikasi bahwa itu argumentasi DPR. Kalau kita lihat kan memang kodrat itu sering jadi alasan untuk melegalkan LGBT. Bagaimana faktanya sebenarnya? Apakah LGBT itu kodrat atau pilihan manusia? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Salah satu cara yang dilakukan oleh komunitas LGBT untuk mendapatkan apa yang sering kita sebut dengan istilah social acceptancy atau penerimaan sosial adalah menyebarkan satu persepsi yang tadi sudah disinggung, bahwa mereka itu menjadi seperti itu oleh karena kodrat. Kalau dalam istilah mereka itu, kami begini ini karena terlahir begini. Ada istilah born gay, gitu. Jadi lahir sebagai gay. Maksudnya apa? Maksudnya supaya masyarakat itu tidak lagi against mereka, gitu. Tidak lagi menyalahkan mereka karena mereka menjadi begitu itu karena kodrat. Gitu. Kalau kodrat, bagaimana kita mau menyalahkan mereka, kan gitu logikanya. Dan jelas ini satu propaganda, tapi propaganda ini sedikit banyak memang berpengaruh gitu, terutama mereka yang tidak tidak cukup kritis gitu. Lambat-lambat terus akhirnya melakukan atau membiarkan itu karena dianggap ini sebagai sesuatu yang lumrah yang tidak bisa dipersalahkan begitu saja. Nah, sebenarnya soal klaim bahwa mereka itu begitu itu karena dilahirkan begitu atau dengan istilah tadi itu born gay atau kodrat itu sudah lama dibantah oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Josh Rice dari Western Ontario University, Kanada. Sudah cukup lama, tahun 99. Dia meneliti 40 atau 50 pasang gay. Apakah betul mereka itu terlahir sebagai gay gitu. Kalau betul terlahir sebagai gay, pasti ada faktor-faktor istilah di dalam genetika itu faktor-faktor Mendelian gitu. Maka kemudian dia melakukan penelitian terhadap 50 atau 40 pasang gay itu ke atas gitu. Dia teliti bapaknya, kemudian moyangnya, gitu. Dan ringkas cerita, apa hasil penelitiannya? Hasil penelitian mengatakan bahwa ternyata tidak ada faktor-faktor genetis itu tidak ada. Jadi ada faktor Mendelian di dalam struktur kelahiran mereka sampai ke atas. Struktur nasab mereka itu tidak ada. Itu artinya apa, Ustaz? Artinya bahwa itu bukan jadi klaim born gay itu terbantah, artinya itu bukan kodrat gitu. Ini tidak ada hubungannya dengan gen seseorang gitu. Tidak ada hubungan seseorang. Dengan kata lain ingin ditegaskan bahwa mereka menjadi begitu itu karena begitu. Gitu. Bukan karena faktor keturunan gitu. Artinya itu bentuk pilihan. Gitu. Bentuk pilihan. Nah, itu yang paling penting gitu. Dan artinya itu sudah dibantah secara ilmiah gitu. Makanya sungguh aneh kalau sampai ini hari itu masih
diulang-ulang, atau ada pejabat tinggi yang sampai mengatakan seperti itu aneh itu. Ya, secara imani kalau kita lihat ya, Ustaz. Ketika suatu perkara itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu homoseksual itu kan perkara yang diharamkan dalam Islam. Ketika dikatakan itu kodrat, ini kan berarti mempertanyakan keadilan Allah dan keadilan hukum Islam. Bagaimana orang bisa dihukum padahal itu sesuatu yang bersifat kodrati. Kodrati. Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, itu satu hal juga yang penting untuk disampaikan, bahwa lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan itu betul dia kodrat, karena itu tidak pernah dipersalahkan. Kenapa Anda menjadi laki-laki? Termasuk warna kulit, ras, gitu ras itu, bola mata, warna bola mata segala macam itu bersifat kodrati. Itu bersifat, kalau bahasa tadi itu ada faktor-faktor Mendelian, dan itu proven gitu, terbukti. Orang yang putih itu memang moyangnya juga putih gitu. Kalau yang hitam itu memang moyangnya juga hitam. Tapi kalau dia gay, itu ternyata tidak terbukti bahwa moyangnya itu gay. Dan itu juga menarik, kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mengatakan begini. Ini kisah di masa Nabi Lut ya. Nabi Lut itu kan mempertanyakan, mengapa kamu atatунal fahisah? Kenapa engkau melakukan sesuatu yang... Ini penting ya istilah ini, fahisah ini. Sesuatu yang ini hari itu hampir-hampir tidak pernah disampaikan atau dikemukakan. Padahal istilah itu akan memberikan predikat kepada suatu perbuatan. Apakah ini bisa diterima atau tidak. Fahisah itu mungkarun azimun sayyi'atun gitu. Kemungkaran yang sangat besar dan menjijikkan. Sedemikian besarnya kemungkaran itu, sedemikian menjijikkannya kemungkaran itu. Kemungkaran apa? Atatuna rijala sahwatan min dunin nisa, itu kalau di dalam Al-Qur'an. Engkau mendatangi laki-laki dengan syahwat, dengan mengabaikan kaum perempuan, itulah gay gitu. Nah, sedemikian mungkarnya, sedemikian menjijikannya, sampai Nabi Lut yang mengatakan, ini yang saya ingin sampaikan kaitannya dengan kudrat itu. Masa baqakum biha min ahadim minal alamin. Yang tak seorang pun sebelum kalian itu melakukan gitu. Kalau dia kodrat, pasti di masa lalu ada gitu. Seperti kulit hitam dulu ya ada kulit hitam, kulit putih laki-laki, perempuan ada. Benar-benar ada gitu. Artinya sesuatu yang bersifat kodrat itu tidak hanya terjadi ini hari, tapi juga pasti di masa lalu gitu loh, di masa sebelumnya. Karena itulah maka sebenarnya klaim bahwa ini kodrat lalu born grey itu hanya klaim kosong yang tak punya dasar. Tampaknya disinilah pentingnya dalam Islam itu untuk menjelaskan atau memberikan semacam batasan atau kejelasan apa yang disebut dengan kejahatan atau jarimah. Jadi kalau dalam Islam itu sebenarnya yang disebut dengan kejahatan itu apa? Kejahatan itu di sana, misalnya kita membaca kitab Nizamul Uqubat itu mukhalifus syar', segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Artinya melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib itu jarimah atau kejahatan. Nah, sebelum dia dinyatakan kejahatan, pasti perbuatan itu sudah disebut dengan sebutan yang khusus juga gitu. Seperti tadi, fahisah gitu. Sama sebagaimana kalau kita membaca wala taqrabuz zina innahu kana fahisah gitu. Jadi istilah itu menunjukkan posisi perbuatan atau predikat perbuatan itu di mata Allah yang kemudian dijawatakan atau diwujudkan di dalam ketentuan syariah, bahwa karena dia fahisah maka dilarang gitu. Karena dilarang maka siapa yang melanggar itulah jarimah, dia melakukan jarimah. Kalau dia jarimah maka pasti ada hukumannya gitu. Dan hukuman buat pelaku seperti itu kan keras sekali gitu. Hukumannya bukan mati kan gitu. Faktulul al-fa'il wal maf'ul bih, bunuhlah yang melakukan, menghumui dan yang dihumui gitu. Ini menarik hadis ini atau ketentuan mengenai hukuman terhadap pelaku homo dan yang dihumui itu ternyata memang homoseksualitas itu menular gitu, dan ini disadari betul oleh mereka. Menular bukan dalam pengertian penyakit ya? Bukan dalam pengertian penyakit, tapi menular dalam pengertian influence itu, berpengaruh. Ya. Berpengaruh yang kemudian berpengaruh pada mindset, berpengaruh juga pada perilaku pada akhirnya gitu. Nah, mindset ini yang sebenarnya bahaya sekali, seperti kodrat tadi itu. Pernyataan kodrat itu akan membentuk mindset yang akan seolah-olah dia nggak bisa menolak ya? Ya gitu, seorang menolak. Nah,
Jadi saya ingin lanjutkan sedikit. Jadi social acceptance itu penting untuk sampai kepada tujuan besar mereka, yaitu legal acceptance, penerimaan hukum. Apa cita-cita tinggi mereka komunitas LGBT dunia itu adalah mereka legal secara hukum, lebih-lebih atau termasuk atau utamanya adalah pernikahan sejenis, same sex marriage. Mereka ingin itu dilegalkan, dan untuk beberapa tempat belahan dunia itu mereka dapatkan itu. Ini hari ada lebih dari 30, kalau nggak salah 32 negara yang sudah mensahkan pernikahan sejenis. Yang paling diterima dengan heboh kegembiraan mereka adalah ketika itu disahkan di Amerika tahun 2015. Di masa Joe Biden ya? Nggak tahu waktu itu presiden 2015. Bisa diperiksa nanti, tapi itu diambil keputusan oleh MA melalui voting 5 lawan 4. Sebelumnya itu hanya sah di beberapa negara bagian, di Massachusetts, di New York, pokoknya di daerah-daerah pantai. Kalau Heartland itu ditolak keras karena mereka relatif lebih puritan secara agama. Nah, 32, dan mereka tahu bahwa untuk bisa sampai ke cita-cita itu, sampai kepada legal legal acceptance, penerimaan legal dan disahkannya pernikahan sejenis itu, jumlah mereka harus banyak supaya kemudian ada political acceptance itu, dan itu terjadi di Amerika. Dulu hanya Partai Demokrat saja yang mendukung LGBT. Ini hari bukan hanya Partai Demokrat, Partai Republik yang pada awalnya menolak itu akhirnya juga terpaksa menerima karena jumlah mereka cukup banyak secara dan politik. Itu memberikan kekuatan politik. Politik. Nah, untuk jumlah yang banyak, untuk bisa bertambah jumlahnya, mereka ngerti bahwa ini tidak mungkin dilakukan melalui pernikahan. Mereka tahu persis bahwa tidak mungkin dari laki-laki kawin dengan laki-laki lahir anak, atau perempuan dengan perempuan. Terus apa fungsinya pernikahan itu bagi mereka? Ya, tuntutan pernikahan itu seperti kredo mereka, love is love gitu, ekspresi cinta. Nah, karena itulah maka mereka berusaha untuk menambah jumlah itu dengan penularan. Ya, dan itu juga di samping kekuatan politik membangun kekuatan ekonomi juga ya. Penularan melalui supaya bisa menular dengan mudah itu harus ada penerimaan sosial. Ya. Dan ketika itu dilegalkan, artinya kalau ada yang menolak jadi kriminal. Dan ketika itu sudah dianggap biasa, laki-laki bersama laki-laki segala macam, maka mereka lebih leluasa untuk menambah jumlah. Itu karena dianggap sebagai sesuatu yang normal. Jadi sangat berbahaya. Karena itu kita harus waspada sejak dari predikat tadi, sebutan, bahkan sejak dari istilah gitu. Dan ini hari istilah fahisha itu hampir tidak pernah disebut. Bahkan kelompok LGBT ini kelihatan semakin berani di Indonesia. Baru-baru ini ada aksi terbuka oleh mereka. Ini karena bisa disebut rezim ini sepertinya membiarkan ini semua. Ya, karena tidak ada preferensi yang benar yang dijadikan patokan oleh rezim utamanya dan juga oleh tokoh-tokoh agama sekarang untuk menilai itu. Gitu. Padahal kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kan jelas. Ya. Gitu. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang LGBT. Ya, kita sebagai umat Islam tentu punya kewajiban menolak LGBT karena itu adalah suatu kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada alasan kodrat, alasan cinta dalam perkara yang memang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sangat berbahaya kalau alasan kodrat ini dipakai. Nanti orang berzina alasannya kodrat, mencuri alasannya kodrat, dan itu akan membenarkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.